Waduh, Mas Dewa, gue belum record. Gimana? Oke, selamat. Sorry. Halo, kembali lagi teman-teman semua di acara Leader Show ya. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa banget. Podcast kali ini bakal jadi keren banget, luar biasa banget dan penuh inspirasi, penuh motivasi. Kenapa? Karena gua nggak sendirian. Gua nggak sendirian dan gue bersama seorang yang udah luar biasa. Ya, beliau itu adalah gue nggak kenal gitu ya. Jadi gue nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi gue tahu gitu dari media sosial dan sering berinteraksi, sering ngobrol, sering berbagi cerita sampai akhirnya gue ngerasa wah ternyata memang kemampuan dari media sosial ini itu sangat luar biasa ya. Kita bisa menjangkau banyak orang, termasuk berkenalan dengan siapa saja. Di Leader Show hari ini kita bakal nampilin orang tersebut. Siapa sih dia? Ini gue kasih tahu dulu kisi-kisinya ya. Sorry baca contekan biar nggak salah gitu ya. Pertama, dia itu udah pernah gala lunch dengan selebriti. Wow, jadi dia temennya artis. Itu satu, pertama ya. Udah makan bareng. Lu udah pernah belum makan bareng sama artis? Belum pernah kan? Nah, dia udah pernah nih. Terus, dia udah pernah dapet gadget senilai 10 juta rupiah. Terus udah pernah jalan-jalan ke Korea. Jalan-jalan naik kapal pesiar. Jalan-jalan keliling Eropa. Nah, dan yang lebih kerennya lagi adalah karena dia berhasil menembus penghasilan kurang lebih sebesar 400 juta rupiah hanya dalam waktu 15 bulan ya. Siapakah dia? Gue akan langsung panggilkan tamu gue yang spesial hari ini, Mas Dewanda Yudhistira. Halo Mas. Rekan semua. Halo. Gimana? Apa kabar Mas? Kabar selalu baik ya dan selalu dahsyat. Wah itu kemarin gue juga sempat Mas Dewanda ini dari perusahaan network marketing Indonesia, betul ya Mas ya? Yes, benar sekali. Apa boleh disebutin Mas namanya? Namanya adalah Most Viral Project atau biasa disebut MVP, itu seperti itu. Intinya kalau konsepnya kita digital entertainment seperti itu. Oke, luar biasa. Dari perusahaan network marketing di Indonesia, Most Viral Project atau MVP. Ini kalau misalnya teman-teman yang udah tahu network marketing atau udah pernah ngikutin nih, foundernya itu Bang Kevin Aprilio, betul ya Mas ya? Yes, benar sekali. Oke. Nah, jadi bener kan temennya artis. Oke, Mas. Jadi hari ini gue akan banyak tanya-tanya sama lu untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi ke teman-teman kita ya yang di luar sana yang lagi menjalankan network marketing yang mungkin di masa-masa ini merasa gitu ya kok bisnisnya stuck. Nah, kita akan bahas mungkin di daerah-daerah situ. Tapi pertanyaan gue pertama nih Mas, income yang tadi tuh kan kurang lebih 400 juta dalam waktu 15, itu kurang atau lebih tuh Mas? Sebenarnya lebih sih Nah itulah emang kalau networker tuh kayak gitu ya, sering merendah untuk ditinggikan ya. Oke, lanjut nih Mas Dewanda mungkin boleh nih di sharing dulu kesibukannya sekarang, terus Mas Dewanda tuh tinggal di daerah mana, di kota mana gitu, dan sudah berapa lama menjalankan bisnis gitu Mas? Ya, kalau saya tuh kesibukan sehari-hari sebelumnya kerja ya, tetapi semenjak masuk di MVP ini, saya full time di MVP ini karena menurut saya segala sesuatu yang dijalankan tidak fokus atau mungkin bercabang itu menurut saya akan mecah fokus tuh seperti itu. Nah, terus kesibukan saya berarti full di MVP ini dan tempat tinggal saya itu ada di kota Kroya ya. Kroya itu kabupatennya Cilacap, Jawa Tengah, seperti itu. Kalau sekarang mungkin karena masih momentum pengantin baru ya, mungkin masih
Ya, you know lah. Luar biasa, masih seger nih, masih seger nih teman-teman ya. Dia udah nggak bisa diganggu nih kayak gini nih. Oke Mas, pertanyaan gua adalah tadi kan lu bilang bahwa lu sebelumnya adalah bekerja, oke? Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah pekerjaan lu sebelum masuk ke industri network marketing itu apa, dan akhirnya kenapa sih lu memutuskan untuk masuk ke dalam industri network marketing atau ngejalanin bisnis gitu loh? Ya, oke. Jadi sebelum saya di network marketing ini, itu pekerjaan saya adalah publisher ya. Waktu itu sih intinya publisher, dan ketika masuk di network marketing ini, biasanya kalau kita di network marketing kan itu dikasih materi tentang cash flow quadrant ya. Yes. Nah, itu benar-benar mempelajari, ternyata di cash flow quadrant ini menjawab pertanyaan saya setelah saya lulus ya. Jadi saya lulus itu 2012 dan saya 7 tahun bekerja, kok yang saya rasakan kok hidup gini-gini aja. Kata orang tua saya, kalau mau sukses kita harus kerja keras. Nah, tetapi saya kerja udah pol-polan, kerja udah pokoknya full heart, tapi kok masih gini-gini aja. Nah, ternyata masuk di perusahaan network, ada satu mentor saya bilang, ternyata itu ketika kita cuma kerja keras, itu di zaman sekarang nggak bisa. Nah, kendaraannya harus tepat, itu seperti itu loh. Nah, ternyata mempelajari tentang cash flow quadrant, dan ternyata banyak sekali mentor-mentor bisnis menyarankan ternyata network marketing itu masuk ke kuadran kanan, dan kuadran kanan itu banyak melahirkan orang-orang ultra kaya. Nah, jadi semenjak saya mendalami itu langsung full time di networking ini, itu seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang itu menarik sih. Si bukunya itu kan penulisnya Robert Kiyosaki ya, yang bikin Cash Flow Quadrant itu ya. Yang gue bingung itu kenapa buku itu memang itu buku tuh itu luar biasa itu. Jadi memang semua orang yang mau masuk ke network marketing itu harus baca buku itu supaya otaknya tuh ya yang wah, kita tuh kayak orang bego aja gitu sebelum baca buku itu. Oh, gila. Nah, tapi Mas, karena tadi akhirnya lu memutuskan untuk masuk ke industri network marketing dan lu masuk ke memilih sebagai MVP ya sebagai kendaraan lu, apakah MVP itu adalah perusahaan network marketing pertama lu, atau sebelumnya lu udah pernah ditawarin mungkin, atau gimana? Oke, ini pertanyaan menarik banget ya, karena gini, MVP ini adalah perusahaan pertama saya, dan saya dulu orang yang menolak bisnis network marketing. Itu kan gila banget ya. Yang tadinya menolak, yang tadinya anti banget, itu saya bisa masuk di sini dan bisa berkarir di sini dan sangat mencintai bisnis ini. Nah, itu menariknya di situ sebenarnya. Jadi jawabannya adalah ini bisnis network marketing pertama saya. Itu seperti itu. Oke. Bener. Tapi gini Mas, memang sebenarnya ya banyak banget leader-leader yang gue kenal di perusahaan network marketing lain itu akhirnya jadi leader besar karena dulu dia benci sama network marketing. Iya, mungkin seperti itu juga ya. Coba deh, di perusahaannya Mas Dewanda ada nggak orang yang juga gitu? Jadi bukan juga cuma saya termasuk orang yang dulu benci network marketing ya. Kalau sama juga. Sama. Ada lagi nggak Mas di perusahaan Mas Dewa? Sebenarnya banyak juga ya, tetapi mereka tidak semenolak saya dulu. Nah, jadi mungkin ada cuma di batas hanya meremehkan saja. Kalau saya tuh benar-benar menolak. Saya tuh dipresentasi 2 kali dan saya meninggalkan waktu orang itu presentasi sama saya, itu saya langsung cabut pergi. Menurut saya nggak masuk akal ya, karena menurut saya bisnis yang mengeluarkan modal besar aja itu mereka bisa grow up-nya itu lambat ya, dan balik modalnya juga lama. Nah, kenapa di bisnis ini modal sangat murah ini bisa menghasilkan income yang besar? Nah, waktu itu saya langsung mikir, tapi kok teman saya bisa ya? Nah, itu langsung malah saya yang nanya sama teman saya, coba gue dipresentasi lagi, dijelasin secara gamblang, gue nggak perlu manisnya, gue perlu lu ngobrol pahitnya ke gue. Dan akhirnya setelah aku timbang-timbang, oke deh gue coba. Nah, terus setelah masuk dikasihlah cash flow quadrant itu. Ya udah langsung istilah kayak roket tuh kayak lagi dibakar dan take off kayak gitulah langsung. bener gue ngerasa itu bener ya, gila ya. Jadi memang
ini bahayanya ya. Kalau kata orang tuh benci itu benar-benar cinta, ini itu bahaya memang. Ternyata benar kejadian ya. Kita dulu udah benci banget, waduh luar biasa. Nah, jadi kita langsung bahas nih Mas ke topik kita hari ini nih, topik podcast kita di Leader Show sekarang. Kan banyak banget pandemi ini berdampak tidak baik ya terhadap bisnis, khususnya bisnis-bisnis konvensional yang masih mengandalkan tenaga sendiri gitu ya. Nah, sedangkan yang gue lihat gitu ya di beberapa perusahaan network marketing, di beberapa leader-leader yang lain kok malah bertumbuh gitu ya. Nah, gimana dengan kondisi bisnisnya Mas Dewa hari ini gitu ya di masa-masa ini? Dan sebagaimana kita ketahui, network marketing itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya pertemuan tatap muka, oke, seminar offline gitu ya. Nah, gimana cara Mas Dewa dan tim gitu ya mengatasi itu? Jadi kondisi bisnis saat ini dan gimana cara mengatasi pertemuan tatap muka yang harusnya itu rutin gitu loh. Ya, jadi mengenai corona ini ya, jadi awalnya juga saya yakin semua orang itu panik ya. Maksudnya biasa kita pertemuan offline, tiba-tiba kita langsung cut, nggak ada pertemuan offline, dan kita sempat bingung juga. Tetapi mentor saya tuh bilang seperti ini, kita dalam hidup itu sebenarnya tentang sikap ya. Ketika kita menyikapi sesuatu dengan negatif, hidup kita akan negatif. Tetapi kalau kita menyikapi dengan positif, hidup kita akan menjadi positif juga. Nah, waktu itu saya langsung putar otak sama tim, ini gimana caranya? Ternyata justru ini malah menjadi momentum ya. Momentum, oke, kita sekarang presentasi melalui Zoom ya, aplikasi Zoom di situ. Nah, di sini gara-gara corona ini, yang tadinya ada misal satu leader yang istilahnya belum berani presentasi, malah sekarang gara-gara ada corona ini dia malah jadi berani presentasi. Nah, yang tadinya intinya dia ini belum berani presentasi karena dia ada kesempatan di live Zoom ini, dia presentasi malah jadi ketagihan, dan itu diduplikasi oleh banyak-banyak new member. Nah, itulah ledakannya sebenarnya di situ. Jadi ketika banyak teman-teman saya yang bisnis mungkin konvensional yang mikirnya, kok lu santai aja sih, ini kan corona, kok lu malah update-nya mau beli ini, mau beli itu gitu loh. Nah, itu malah ya gimana lagi, bisnis saya tuh bisa ini network marketing, bukan mungkin bisnis yang seperti pada umumnya, misalnya seperti itu. Jadi kita masih aman-aman aja, itu seperti itu. Ya oke lah, mungkin di awal corona ini agak sedikit down ya, tapi ketika kita sudah beradaptasi, karena juga kita kalau bisnis nggak adaptasi pasti kita bakal tergilas, jadi istilahnya seperti itu. Nah, kita bisa adaptasi dan alhamdulillah kita bisa take off lagi seperti itu. Benar-benar, memang secara sejarah gitu ya, kalau network marketing itu udah terbukti dia anti krisis. Jadi memang krisis nggak krisis, bisnis network marketing itu dari zaman dulu itu memang selalu survive gitu loh. Nah, kan sekarang tinggal gimana kita yang di era saat ini gitu ya bisa overcoming itu. Dan salah satu caranya tadi kalau menurut Mas Dewa dan tim ya, dengan mengandalkan aplikasi pertemuan online. Nah, oke, jadi teman-teman sekarang yang udah lagi dengerin Leader Show, mungkin lu semua mungkin gini, kadang-kadang listeners gitu ya atau audiens ini adalah kebanyakan orang-orang yang baru bergabung Mas di perusahaan network marketing mereka gitu ya, atau baru mau terjun gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya kayak Mas Dewa gitu ya, kan kalau Mas Dewa mungkin levelnya udah cukup tinggi ya di perusahaan, untuk mengorganisir tim mungkin udah bisa gitu, karena udah punya tim, udah ada existing member. Nah, kalau dari Mas Dewa sendiri, untuk mereka ngelihat nih bisnis network marketing itu sekarang kok bertumbuh, mungkin mereka ngelihat temennya itu kok mereka bertumbuh, akhirnya mereka memutuskan kan untuk bergabung. Nah, tipsnya apa tuh Mas? Kira-kira untuk yang Mas Dewa sering kasih ke teman-teman yang baru bergabung di saat-saat ini ya gitu. Ya, oke. Kalau menurut saya itu setiap perusahaan dan setiap leader itu mempunyai konsepnya sendiri ya. Jadi betul. Kalau pegangan saya dari dulu sebenarnya selalu ikuti apa kata leader kamu, apa kata upline kamu yang aktif. Karena apa? Karena upline dan leader itu mereka yang menjadi seorang leader itu kan benar-benar memikirkan timnya ya, istilahnya ini pasukan gue mau dibawa kemana, kan konsepnya seperti itu. Nah, ketika kita ikuti leader yang aktif dan leader yang benar-benar mempunyai tanggung jawab,
itu pasti kita bakal sukses kok. Karena menurut saya itu penyakitnya new member ya, entah itu sedang corona atau tidak ada corona. Penyakitnya new member itu kadang-kadang suka minterin upline, ya kan? Banyak pasti seperti itu kan, suka minterin upline, suka sok tahu dan segala macam. Saya juga dulu orangnya seperti itu, sok tahu, nggak mau diatur, kurang teachable lah ya. Tetapi ketika saya pahami, leader saya pernah bilang ini, apa yang upline kamu dapatkan, pasti kamu akan dapatkan juga, karena bisnis ini adalah bisnis giliran. Tetapi dengan satu catatan, ketika kamu mempunyai konsep 3T ya, 3T, teachable tanpa tapi, kamu pasti akan mendapatkan apa yang upline kamu dapatkan. Dan saya benar-benar lepas jubah saya dulu pernah ini, saya lepas jubah itu, saya mengosongkan gelas, dan ketika upline bilang saya langsung tanpa tapi dulu ya, tanpa tapi. Sulitnya orang sebenarnya di sini. Ketika diarahkan sama upline, walaupun dulu kadang-kadang menurut saya ini kok kayak nggak masuk akal banget ya, tetapi ketika saya ikuti, ternyata itu bisa menghantarkan saya di titik ini sekarang. Itu seperti itu. Jadi tips dari saya atau mungkin saran dari saya, selalu ikuti apa arahan upline Anda. Itu seperti itu. Setuju tuh Mas, setuju tuh. Itu bagian tadi tuh luar biasa. Itu teman-teman yang hari ini dengerin ya di podcast ataupun nonton nanti di YouTube ya. Tahu nggak? Perkataannya tadi Mas Dewa itu menohok untuk orang yang benar-benar kayak gitu. Jadi banyak leader-leader baru bergabung, tapi saking semangatnya akhirnya jadi minterin. Wah, ini harus ditepuk tangan nih, karena Mas Dewa mau dengan vokal gitu ya memberikan itu. Jadi teman-teman yang hari ini baru bergabung ke perusahaan network marketing atau baru mungkin mikirin ya untuk masuk ke perusahaan network marketing tertentu gitu, di sana tuh udah ada leader-leader yang sukses pastinya gitu kan, dan tinggal di copy aja. Ini kan bisnis kan duplikasi aja. Sekarang kita mau bahas masalah yang terjadi di masa pandemi ini untuk yang tadi udah jalan bisnis gitu ya. Karena walaupun kita tahu bahwa ini malah makin besar, tapi nggak semuanya ikut lanjut gitu. Nah, apakah itu terjadi juga di kondisi yang Mas Dewa, dan bagaimana menyikapi member-member yang begitu? Pastilah itu. Jadi ada beberapa yang kalau saya bilang mungkin mati suri ya, atau mungkin pingsan sebentar, atau mungkin istilahnya kita tuh kayak sedang kena badai ya, itu istilahnya. Dan jadi mereka off dulu deh, ini lagi ada badai lewat ya. Tapi menurut saya ya, saya pernah mendapat suatu quotes dari seorang leader network marketing besar juga di Indonesia. Hidup itu bukan tentang kita menunggu badai reda, tapi tentang bagaimana kita menari di atas badai. Jadi sebenarnya ketika ini kan lagi ada badai corona ya. Jadi ketika kita bisa, yaitu balik lagi ke sikap tadi ya. Ketika kita bisa menyikapi dengan positif, kita bisa mencari solusi ya, pasti itu kita juga bisa take off juga kok. Jadi menurut saya mungkin perbedaannya mungkin ya, orang yang off dan seperti itu, menurut saya daya juangnya kurang di situ ya, daya juang atau intinya lebih ke mental aja sih, mental sebagai seorang leader, mental sebagai seorang pebisnisnya itu kurang terbangun. Jadi kalau untuk saya sendiri menyikapi mungkin tim seperti itu atau leader seperti itu ya, kalau dari saya sendiri sih saya biarin aja sih. Nanti juga mereka ketika sudah mau lagi, dia bakal jalan lagi, atau mungkin ketika mereka sudah quit, nanti pasti mereka bakal menyadari, kok kenapa hidupnya nggak kemana-mana ya, malah gitu-gitu aja. Sedangkan orang yang fight itu malah mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Mereka mendapatkan apa yang mereka impikan. Karena menurut saya zaman dulu banget, ya bukan zaman dulu banget sih ya, maksudnya waktu saya merintis ya, itu banyak sekali orang yang sebenarnya sama dengan fase ini sih, banyak yang istilahnya rontok ya, tapi karena mereka belum percaya dengan bisnis ini. Tapi ketika kita sebagai leader fight bisa membuktikan apa yang kita lihat ya, otomatis kan kita jalan di sini kan pasti kita melihat sesuatu di bisnis ini kan. Ketika kita bisa memberikan bukti kepada mereka nanti bakal sadar kok bahwa ternyata selama 1 tahun sampai 1,5 tahun hidup saya nggak kemana-mana, dan dia yang fight di bisnisnya, malah di bisnis network marketing terutama itu malah mereka bisa mendapatkan kualitas hidup yang mereka inginkan. Dan mereka juga banyak banget
di angkatan-angkatan saya yang kepengen balik lagi, kepengen jalan lagi. Dan ini menurut saya juga polanya juga sama sih menurut saya, jadi biasa aja gitu. Yang penting selalu welcome seperti itu. Iya. Memang waktunya orang itu beda-beda ya, Mas. Maksudnya dalam arti kadang-kadang ada fase-fase tertentu dalam hidupnya seseorang yang memang kita nggak bisa samakan gitu. Ketika kita memang lagi pengen maju, ternyata dia belum siap gitu kan ya? Iya, betul. Ya kalau dari saya sendiri tuh memposisikan diri sebagai konsultan bisnis mereka aja sih. Ketika mereka butuh saya, oke, ayo kita fight bareng. Kalau enggak ya it's no problem, itu seperti itu. Jadi ya have fun aja, di bawah have fun aja sih. Have fun tapi serius, nah, itu seperti itu. Bener-bener. Jangan terlalu serius juga ya, tapi jangan ke bawah santai banget ya kan. Karena gini, tipikal orang, beberapa orang network marketing gitu ya, apalagi yang mohon maaf ini gue juga harus clearan gitu ya, untuk membahas atau membasmi nih oknum-oknum jahat ya, oknum-oknum nakal di industri network marketing nih, yang ngomong bisnis network marketing itu gampang, lu duduk kipas-kipas doang dapat duit gitu kan. Ya gila lu hidup di dunia mana gitu kan. Nah, tapi gini Mas, apa ya, konsep itu tuh udah tertanam gitu untuk beberapa orang gitu ya, dan mungkin mereka udah sempat masuk ke suatu perusahaan network marketing yang menjanjikan seperti itu gitu ya, dan kemudian mereka berhenti karena akhirnya tahu bahwa tidak sesuai yang dijanjikan, misalnya gitu, supportnya nggak ada dan sebagainya. Habis itu dia masuk nih saat ini di pandemi ke perusahaan kita gitu ya, misalnya tertarik dengan perusahaan kita, dan kita di industri yang sama dengan perusahaan dia sebelumnya gitu kan. Tapi dia udah punya mindset itu tuh, ya kan? Kalau menurut Mas Dewa gimana tuh cara kita ngelurusin lagi nih orang kayak gini nih, supaya tetap jalanin bisnis tuh lu harus kerja keras cuy, bukan nggak ada ceritanya duduk santai lu dapet duit gitu loh. Ya jadi kalau saya sih biasanya kemarin ada orang yang pernah main bisnis network, dan mereka banyak yang japri juga dan akhirnya juga bergabung juga di situ. Nah, di situ saya sih intinya meluruskan aja. Ya bener sih, intinya kita sharing dulu lah ya, sebelum kita jalankan action di lapangan. Biasanya tuh kalau saya tuh ngobrol dulu, istilahnya minta komitmen dengan mereka. Kita gali impiannya dulu, kita karena ketika orang udah punya impian, kita tuh directionnya udah tahu orang ini mau kemana. Nah, ini juga tips juga buat para leader ya. Biasanya kan leader menurut saya itu ada sedikit yang maksudnya kayak nggak nyambung. Maksudnya mereka tidak memahami tim mereka ya. Tim mereka punya impian, misal gini, timnya mereka punya impian melunasi hutang misal. Nah, si upline ini ngomong beli mobil, beli ini, beli itu nggak sinkron. Nah, jadi biasanya saya ketika sebenarnya semua orang sih, entah itu pernah main network atau enggak, saya pasti sharing dulu, minta komitmennya dia. Oke, WA kamu apa di situ? Ketika WA kamu sudah jelas, impian kamu sudah jelas, mari kita gaspol bersama. Jadi mereka ini sudah tidak mempertanyakan lagi, tapi mereka hanya menanyakan, bukan mempertanyakan. Banyak kan orang kalau perbedaan menanyakan dan mempertanyakan, kalau menanyakan ini kan ketika dikonsultasi dengan upline selesai udah, tapi kalau mempertanyakan kan mana sih katanya kita presentasi terus bakal ini itu, karena menurut saya mindset dan why-nya ini belum sinkron lah, itu seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri jelas intinya kita buka dulu why-nya, kita konsolidasi dulu, minta komitmennya, dan kita gaspol, itu seperti itu. Mas Dewa, ini ada satu pertanyaan yang menarik, dan ini mungkin sebenarnya udah selesai nih masa topik kita di pandemi nih, karena udah dapet ilmu banyak banget nih dari Mas Dewa nih. Tapi ada satu hal yang harus gue tanyakan ya ke Mas Dewa, dan nanti mungkin akan gue tanyakan ke semua leader-leader yang gue undang ke podcast Leader Show ini ya. Pertanyaannya adalah gini, kita ada di generasi network marketing yang baru gitu ya. Kita network marketing itu khususnya di Indonesia gitu ya, udah generasinya udah turun nih dari angkatan yang jadul
ya, angkatan yang tua gitu ya ke angkatan yang lebih muda gitu. Jadi kalau kita sekarang lihat leader-leader di network marketing itu usianya tuh di bawah 30 semua gitu ya. 35 lah, 35 ke bawah lah. Itu masih terhitung muda untuk di industri ini gitu ya. Dan gue mau tanya gini. Pertama, ada nggak yang lo rasain nih Mas, perbedaan paling mencolok di antara dua generasi ini? Oke. Dan bagaimana kita sebagai satu generasi network marketing yang baru nih bisa bersinergi? Atau harus nggak bersinergi? Jangan-jangan nggak juga gitu kan? Coba menurut lu gimana nih Mas? Nah, jadi kalau menurut saya perbedaan yang lama dengan yang baru sebenarnya sih nggak tahu patennya seperti apa ya. Tetapi mentor saya kan ini kan istilahnya mungkin bisa dikatakan generasi yang lama nih mentor saya nih. Kalau menurut saya sendiri itu generasi mungkin yang poin yang perbedaannya ya, yang benar-benar mencolok di lapangan. Saya pernah baca buku yang di situ intinya adalah pertemuan terbaik adalah pertemuan offline ya, tidak bisa digantikan dengan pertemuan online seperti itu ya. Tetapi pada faktanya ini yang saya rasakan aja ya, maksudnya ini betul. Ini bukan suatu yang gimana-gimana. Pokoknya yang saya rasakan menurut saya itu pertemuan terbaik memang pertemuan offline, tetapi kita prospek by phone, kita prospek by Zoom itu juga masih bisa closing sih. Kalau menurut saya sih intinya, kalau menurut saya teori itu mungkin agak kalau di saya sendiri bisa terpatahkan. Jadi kita gimana caranya kita menggunakan digital ini sebagai tools juga sih menurut saya seperti itu. Nah, kalau ditanya berkolaborasi atau tidak berkolaborasi, ini harus berkolaborasi. Ini benar-benar harus berkolaborasi karena menurut saya seperti ini. Saya pernah dulu ada di suatu komunitas, bukan komunitas bisnis sih, bukan, tetapi ini menurut saya tuh ada istilahnya senioritas dan junior lah ya. Intinya itu ada orang lama, ada orang baru ya. Jadi ketika orang lama dan orang baru ini terlalu kaku mungkin bahasanya ya, terlalu kaku atau mungkin harus intinya mereka tidak berkolaborasi. Nah, yang mau masuk ke komunitas kita itu juga lama-lama juga lihatnya, wah mereka yang nggak ini kok, nggak hangat kok, nggak akur kok. Nah, kenapa saya harus masuk ke mereka? Nah, menurut saya ini waktu itu saya belajar dari situ sebenarnya sih. Jadi kalau di saya sendiri itu harus berkolaborasi. Kita harus benar-benar, kalau menurut saya harus yang lama itu juga harus mau menggendong yang baru lah, mengajari, dan yang baru ini juga harus selalu meminta wejangan agar tidak salah, betul. Mungkin salah kaprah jalan ke depan ya. Jadi kita industrinya bakal muter terus, bakal memutar baik itu seperti itu. Jadi benar-benar yang tadinya mungkin bisnis ini sama menurut saya dengan pandangan yang lama, mungkin banyak orang yang belum menyukai bisnis ini, nantinya bisnis ini adalah bisnis yang sebagai opsi masuk untuk istilahnya masuk untuk kayaknya saya harus kerjakan network marketing deh. Seperti itu ya. Oke. Bener. Keren nih. Mas Dewa, makasih banyak nih ya. Udah sharing, kita udah kurang lebih ada 30 menit nih ya. Dapat ilmu dari lo nih Mas. Dari Kroya ya. Jauh-jauh dari Kroya nih. Gitu. Jadi ini salah satu bukti juga yang mau gue sampaikan ke teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kita menjalankan bisnis itu, lu nggak harus di kota yang gede, nggak harus di Jakarta, lu nggak harus di Surabaya, nggak harus di Medan gitu ya. Kota-kota yang udah metropolitan gitu. Dimanapun lu bisa menjalankan bisnis network marketing gitu ya. Seperti contohnya Mas Dewa hari ini di Kroya gitu ya. Kalau untuk kebanyakan orang, khususnya gue pribadi nih Mas ya, kurang tahu Kroya itu di mana gitu ya. Tapi ini membuktikan Mas Dewa itu luar biasa loh. Dari Kroya menjalankan bisnis berpenghasilan 400 juta lebih kalau tadi sudah dikonfirmasi ya. Dari 400 juta dalam waktu 15 bulan ya kan. Mas Dewa makasih banyak nih. Dan gue mau mungkin untuk teman-teman hari ini ya yang nonton di YouTube atau di podcast, kalau mau nanya lagi lebih jauh, mau ngobrol lagi sama Mas Dewa, boleh nggak nih Mas? Boleh Boleh banget. Kemana tuh harus dikontak Mas Dewa?
Oke, kalau mau mungkin sharing-sharing ya dengan saya bisa mungkin langsung ke Instagram saya, itu ada di Dewanda Yudhistira ya, itu langsung keluar pasti kok namanya. Seperti itu. Oke. @Dewanda Yudhistira. Kalau untuk yang nonton di YouTube nanti ada tulisannya di sini. Kalau untuk yang dengerin di podcast @Dewanda Yudhistira. Mas Dewa, Yes. makasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Sehat selalu, makin sukses terus sampai ketemu nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu tatap muka beneran nih Mas ya. Oke, kita meet up lah, atur jadwal. Siap. Thank you banyak. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di Leader Show hari ini ya, nontonin YouTube atau dengerin podcast. Mudah-mudahan inspiratif dan bermanfaat, motivasinya kena, ilmunya didengerin dan diaplikasikan langsung. Sampai ketemu di Leader Show berikutnya. Terima kasih. Leader Show with